Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muafi Arif Alfareza dari program studi pendidikan olahraga dan NIM saya 23477111003. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah bulu tangkis dari dosen saya Pak Agus Himawan. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bulu tangkis di internasional dan nasional. Sejarah bulu tangkis di dunia itu mulanya muncul di Mesir sekitar 2000 tahun yang lalu. Namun beberapa sumber menyebut olahraga ini sejatinya juga berkembang di Cina dan India. Kendati banyak sumber juga menyebutkan asal-usul bulu tangkis ini dari Mesir, Cina hingga India. Namun sejarah mencatat bulu tangkis kini yang populer berasal dari Inggris. Tepatnya ada permainan anak-anak Inggris yang disebut battledores dan shuttlecock. Kedua permainan ini populer di sekitar tahun 1850-an. Hanya saja permainan ini tidak menggunakan raket, melainkan dayung atau tongkat. Namun cara mainnya sama, memukul kok dengan alat agar tidak jatuh ke tanah. Catatan sejarah menyatakan permainan asal Inggris kemudian menyebar ke Asia, ke Jepang, Cina, Thailand, dan salah satunya karena Inggris pernah menguasai wilayah tertentu di negara-negara tersebut. Alhasil, permainan yang menjadi cikal bakal bulu tangkis itu pun turut menjadi permainan warga negara-negara tersebut. Bulu tangkis sebagai permainan yang dipertandingkan kemudian muncul karena tentara Inggris menggelar kompetisi di Pune, India. Para tentara menambahkan jaring dan memainkan permainan secara bersaing. Setelah itu, Inggris mengubah nama permainan ini menjadi badminton pada 1860. Soalnya, permainan ini dimainkan di gedung bernama Badminton House. Kemudian, klub badminton BAT membuat peraturan bulu tangkis pada 1877. Asosiasi bulu tangkis di Inggris pun dibentuk pada 1893. Sampai saat ini, All England juga diikuti dari negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Inggris bersama Islandia dan Skotlandia itu sendiri, Wales, Denmark, dan Belanda, Kanada, Selandia Baru, dan Prancis pun membentuk organisasi badminton bersama dengan nama International Badminton Federation atau IBF pada 1934. India kemudian bergabung menjadi afiliat pada 1936. IBF lalu berganti nama menjadi Badminton World Federation atau BWF. Pada 2006, perubahan ini sesuai kesepakatan 206 delegasi yang hadir di Extraordinary General Meeting di Madrid atau di kota Spanyol. Itu sejarah dari perkembangan bulu tangkis di dunia. Nah, saya akan menjelaskan juga sejarah perkembangan bulu tangkis di nasional. Sejarah perkembangan bulu tangkis sendiri di Indonesia berawal dari pengaruh kekuasaan Inggris pada era penjajahan. Setelah itu, bulu tangkis kerap dimainkan oleh masyarakat tanah air. Bahkan mereka juga mulai menggelar kompetisi-kompetisi sederhana, namun para tokoh bulu tangkis kemudian menggelar kongres dan membentuk Persatuan Olahraga Indonesia atau PORI. Hanya saja, karena tidak spesifik mengurus bulu tangkis, maka dibentuklah Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI pada 5 Mei 1951. Selanjutnya PBSI membentuk kepengurusan di daerah-daerah sehingga permainan ini menjadi populer dan digemari oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Itulah sejarah dari perkembangan bulu tangkis di dunia dan di Indonesia. Oke, sekarang kita masuk kepada materi peraturan permainan bulu tangkis. Di mana bulu tangkis itu sendiri memiliki ukuran lapangan standar internasional, yaitu dengan panjang lapangan 13,41 meter dengan lebar 5,18 meter dan tinggi net 0,76 meter, lalu tinggi tiang 1,55 meter dan garis servis net 1,98 meter. Adapun dengan ukuran shuttlecock-nya sendiri, yaitu berat shuttlecock 4,8 sampai 5,6 gram, memiliki 14 sampai 16 bulu buah, dan diameternya itu sendiri kepala gabus 2,5 sampai 2,9
cm. Diameter bulu yang menempel di kepala gabus 5,5 sampai 6,2 cm. Diameter bulu yang di atas itu 6,3 sampai 6,9 cm. Adapun di sini dalam permainan bulu tangkis itu sendiri pastinya akan memiliki wasit, dan di mana jumlah itu sendiri wasit di permainan bulu tangkis itu sendiri ada 8. 6 adalah wasit linesman, dan 1 adalah wasit service judge, dan 1 lagi adalah wasit utama. Lalu servis atau permainan permulaan bulu tangkis itu sendiri, aturan servis itu jika servis shuttlecock tidak sampai di ruang bidang atau salah bidang atau keluar bidang, maka servis dianggap gagal. Jika servis tersangkut di net atau lain sebagainya, itu juga dianggap gagal. Tidak boleh melakukan gerak tipu, dan juga salah satu tangan tidak boleh terlalu tinggi. Oke, sekarang adalah materi macam-macam servis di dalam bulu tangkis. Nah, pengertian servis itu sendiri adalah serangan pertama sebagai pertanda bahwa permainan itu sedang dimulai. Servis dalam bulu tangkis menjadi suatu hal yang penting. Mengapa? Karena kegagalan servis akan membuat kehilangan 1 poin, dan bola pun akan dipindah ke pihak lawan, sehingga akan menguntungkan lawan untuk mendapatkan poin. Oleh karena itu teknik servis merupakan sebuah dasar yang harus dikuasai sempurna oleh pemain bulu tangkis. Adapun servis itu sendiri adalah servis pendek, di mana servis pendek merupakan teknik servis dengan cara menerbangkan shuttlecock sedekat mungkin di atas. Servis ini bertujuan agar shuttlecock mendarat tepat di area servis permain lawan. Servis ini dapat dilakukan dengan forehand ataupun dengan backhand. Yang menjadi catatan sebelum melakukan servis ini yaitu saat shuttlecock dipegang, ketinggian shuttlecock itu sendiri tidak melebihi 115 cm dari permukaan lapangan agar tidak dinyatakan pelanggaran oleh wasit. Yang kedua adalah flick service. Flick service adalah servis yang menggunakan metode servis pendek tetapi ada eksekusinya menggunakan servis tinggi. Gerakan awal flick service sama seperti pada servis pendek, hanya saja shuttlecock dijentik dengan pergelangan tangan ke atas sehingga melewati lawan dan jatuh di garis belakang atau long service line. Yang ketiga itu servis tinggi atau lob service. Lob service biasanya digunakan dalam permainan tunggal karena area servisnya memanjang ke belakang. Sedangkan dalam permainan ganda, servis lob sangat merugikan jika digunakan. Alasannya karena area servisan melebar ke samping. Lob service akan menggunakan pukulan forehand, maka hasil servis akan sulit untuk seperti ditembakkan. Meskipun demikian, kelebihan dari lob service yaitu jarang dianggap foul atau pelanggaran oleh wasit itu sendiri. Selanjutnya adalah drive service. Service drive adalah sejenis teknik servis yang memukul dan mengarahkan shuttlecock langsung kepada lawan. Menggunakan forehand, servis ini akan sangat efektif jika digunakan saat lawan sedang lengah, sehingga lawan mudah mendapatkan poin ataupun sebaliknya. Oke, materi selanjutnya itu adalah macam-macam pukulan dalam bulu tangkis. Seperti servis adalah teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan saat memulai game atau pertandingan akan dimulai. Tujuannya adalah untuk memulai permainan dengan keunggulan, membuat lawan kesulitan dalam memukul bola. Selanjutnya adalah smash. Smash adalah pukulan ofensif yang digunakan dalam permainan bulu tangkis dengan bola menyusur ke tanah dengan cepat sehingga menuju lawan. Permainan dilakukan dengan cara memukul bola dengan keras dan cepat dari atas ke bawah sehingga shuttlecock akan menukik tajam di daerah pertahanan lawan. Selanjutnya adalah drive. Drive atau dikenal juga sebagai teknik pukulan mendatar adalah teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis yang memiliki kecepatan dan kontrol yang baik sehingga sering digunakan dalam situasi permainan yang memerlukan pukulan yang akurat dan kuat. Selanjutnya adalah drop shot. Drop shot adalah teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan mengurangi kekuatan pukulan dan membuat bola jatuh tepat di atas garis net. Yang selanjutnya adalah lob.
Lob adalah teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan memukul bola dengan kekuatan tinggi dan mengirimkan ke arah atas sehingga bola akan melayang di udara dan jatuh di belakang lawan. Selanjutnya juga adalah net shot. Net shot adalah teknik pukulan yang dimana dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan memukul bola dengan kekuatan dan arah yang tepat sehingga shuttlecock jatuh tepat di garis net dan sulit dijangkau oleh lawan. Adapun juga backhand. Backhand adalah teknik pukulan di mana di dalam permainan bulu tangkis itu sendiri yang dilakukan dengan menggunakan sisi belakang tangan dominan pemain seperti tangan kanan ataupun kiri. Backhand, pemainan harus mengontrol dan koordinasi yang baik untuk menjalankan teknik pukulan backhand secara efektif agar pukulan ini menjadi sukses. Selanjutnya adalah forehand. Forehand adalah teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan dengan menggunakan sisi depan tangan dominan pemain antara kanan ataupun kiri. Selanjutnya clear. Clear adalah teknik pukulan dalam permainan bulu tangkis yang dilakukan untuk membuat lawan kesulitan dalam mencapai bola dan memperoleh poin. Clear itu sendiri sering digunakan saat lawan berada di depan lapangan dan memaksa pemain untuk memukul bola dengan arah yang tinggi dan jauh dari lawan. Selanjutnya adalah strategi menyerang dan bertahan di dalam permainan bulu tangkis itu sendiri. Dalam bulu tangkis, permainan itu sendiri menyerang dan bertahan merupakan dua aspek penting yang saling melengkapi untuk meraih kemenangan. Permainan menyerang adalah strategi di mana permainan itu aktif mencoba untuk mengambil inisiatif dalam mengembangkan poin. Ini melibatkan pukulan-pukulan agresif seperti smash, drop shot ataupun net shot yang bertujuan untuk menghasilkan poin bagi lawan ataupun diri sendiri. Untuk menghasilkan poin itu sendiri maka dibutuhkan perjuangan yang lebih keras. Sementara itu, permainan bertahan adalah strategi di mana permainan itu fokus pada menghadapi serangan lawan dan mempertahankan lapangan dengan mengembalikan shuttlecock kepada lawan itu sendiri. Biasanya lawan itu akan menggunakan pukulan smash ataupun drop shot. Pukulan ini biasanya melibatkan teknik-teknik seperti blocking. Pukulan ini biasanya melibatkan teknik-teknik seperti blocking, lifting ataupun defensif clear untuk menghindari kesalahan dan memaksa lawan untuk melakukan kesalahan dan memberikan peluang bagi pemain untuk kembali menyerang. Keseimbangan antara pemain dan keseimbangan antara penyerang dan bertahan sangat penting dalam permainan bulu tangkis itu sendiri. Pemain perlu mampu beradaptasi dan beralih antara kedua strategi ini sesuai dengan instruksi pelatih. Permainan menyerang memungkinkan untuk meraih poin secara aktif, sementara permainan bertahan membantu meminimalkan kesalahan dan memberikan stabilitas dalam permainan. Selanjutnya adalah pembinaan usia muda dan remaja dalam permainan bulu tangkis itu sendiri. Pembinaan atlet usia muda dan remaja dalam permainan bulu tangkis sangat penting untuk mengembangkan potensi mereka di dunia profesional nantinya. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pembinaan atlet bulu tangkis usia muda dan remaja. Yang pertama itu mengembangkan teknik dasar, di mana fokus pada pembelajaran dan mengukuhkan teknik dasar seperti grip raket, footwork, pukulan dasar atau seperti forehand, backhand, smash, dan drop shot, serta gerakan-gerakan penting lainnya. Yang kedua, peningkatan kondisi fisik. Latihan yang melibatkan peningkatan kekuatan, kecepatan, daya tahan, dan juga fleksibilitas sangat penting untuk meningkatkan kinerja atlet di lapangan saat bertanding. Yang ketiga, pengembangan teknik. Mengajarkan strategi permainan, pemahaman tentang pola permainan, serta kemampuan membaca permainan lawan di pertandingan. Yang keempat, pengalaman kompetitif, memberikan kesempatan kepada atlet untuk berpartisipasi dalam turnamen dan kompetisi lokal, karena hal itu akan juga menambah jam terbang mereka sehingga mereka bisa mandiri di atas lapangan. Yang kelima, pendekatan psikologis, membantu atlet mengembangkan mentalitas pemenang, mengatasi tekanan kompetisi dan mengelola emosi adalah aspek penting dalam pembinaan atlet bulu tangkis. Yang keenam, pengawasan kesehatan, memastikan bahwa atlet mendapatkan perawatan medis yang memadai, makanan yang teratur, dan juga pola hidup yang sehat. Pembinaan karakter, di mana mengajarkan nilai-nilai seperti disiplin, kerja keras, kejujuran, dan kerjasama antar tim, dan juga rasa hormat kepada lawan adalah
ofisial adalah bagian penting dari pembinaan atlet itu sendiri. Dan yang terakhir, bimbingan pelatih yang profesional, menyediakan bimbingan pelatihan yang berkualitas dan didukung oleh pelatih yang berpengalaman dan juga berkualitas sehingga membentuk atlet menjadi pemain yang profesional dan juga bisa berpartisipasi dalam ajang internasional di mancanegara sehingga mendapatkan prestasi yang gemilang untuk negaranya ataupun untuk kabupatennya masing-masing.